dari kelas 643A 25 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang mengenai Jobdesk Akuntan PT Kalbe Farma Tbk untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, langsung saja saya mulai dengan pengertian Jobdesk yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya, saya silakan. Perkenalkan, saya Ananda Arya dengan NIM 64230476. Saya ingin menjelaskan tentang landasan teori pengertian job desk. Menurut Handoko, job description atau deskripsi pekerjaan adalah rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu posisi atau jabatan tertentu di perusahaan. Deskripsi pekerjaan menjadi panduan bagi karyawan untuk memahami harapan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi, serta menjadi alat bagi manajemen dalam mengukur kinerja. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, penyusunan job desk yang jelas adalah salah satu langkah memastikan bahwa setiap karyawan dapat berkontribusi optimal terhadap tujuan di perusahaan. Peran akuntan dalam perusahaan, menurut Warren, Reeve, dan Duhigg, akuntan memiliki peran vital dalam perusahaan, khususnya dalam hal pencatatan, pelaporan, dan analisis informasi keuangan. Akuntan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan benar, dan laporan keuangan disusun akurat serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di perusahaan Kalbe Farma. Peran ini mencakup wawasan atas pengeluaran pemasukan perusahaan, pengendalian anggaran, dan pelaporan keuangan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Berikut adalah pengertian dari pembahasan, hasil wawancara, dan observasi akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Clarissa Indriani Putri dengan NIM 64230298 akan menjelaskan tentang pembahasan dan hasil wawancara. Pertama, ada pembahasan. Dalam menjalankan fungsi akuntansi, PT Kalbe Farma memiliki divisi akuntansi yang bertugas mengelola dan mengendalikan seluruh aspek keuangan perusahaan. Peran utama akuntan di perusahaan ini meliputi pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, analisis biaya, pengendalian anggaran, serta pelaporan kepada manajemen dan pihak eksternal. Berdasarkan wawancara dan hasil observasi, didapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas spesifik akuntan di PT Kalbe Farma, kendala yang sering dihadapi, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasinya. Yang kedua, ada hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber merasa puas bekerja di perusahaan tersebut, pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, khususnya dalam bidang perpajakan. Lingkungan kerja yang nyaman dan hangat membuat narasumber merasa seperti bagian dari keluarga yang meningkatkan kenyamanannya. Perusahaan juga mendukung pengembangan keterampilan melalui berbagai pelatihan dan seminar yang membantu narasumber meningkatkan kompetensinya. Selain itu, kompensasi dan fasilitas yang diberikan seperti BPJS dan tunjangan lainnya dianggap memadai dan membuat narasumber semakin nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Berikutnya ada observasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Marcelia Juta dengan NIM 64230435. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dari wawancara kami. Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada waktu jam 8 malam sampai dengan selesai. Tempat wawancara yaitu di restoran cepat saji. Anggota pewawancara yaitu ada Ananda Arya, Clarissa, saya sendiri, dan Putri. Nama narasumber yaitu Rianki, pekerjaan narasumber koordinator branch and tax. Nama perusahaan PT Kalba, Customer Health. Alamat perusahaan di Jalan Pulau Mas Selatan, KAF nomor 3, RT 3, RW 13, Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 13210.
Latar belakang dari hasil observasi ini yaitu wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara kerja seorang koordinator brand and tax yang dimana beliau mencatat semua perpajakan anak-anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk dan semua pengeluaran tax juga dari berbagai cabang, dan juga melakukan pencatatan rekapitulasi dari sistem. Wawancara ini bertujuan untuk menambah wawasan dari narasumber sebagai akuntan. Proses wawancara meliputi pertanyaan-pertanyaan seputar job desk yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Berikut adalah video dari proses wawancara kami. Selamat malam, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mewawancarai seorang narasumber. Boleh diperkenalkan, Kak, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariandi. Saya dari Kalbe Farma Tbk yang bergerak di bidang kesehatan. Kalian juga bisa panggil saya Kiki. Kak Ibu boleh dong dijelasin job kakak di perusahaan tersebut? Job desk saya di perusahaan tersebut sebagai finance, yaitu tax and branch. Nah, di situ dimana saya mencatat semua perpajakan dari anak-anak perusahaan Kalbe Farma Tbk dan semua pengeluaran tax juga dari berbagai cabang juga saya melakukan pencatatan dan rekapitulasi dari sistem juga. Oke, baik. Saya mau nanya nih, Kak, Boleh? apa yang paling Anda sukai dari pekerjaan Anda di sini? Yang saya sukai dalam pekerjaan saya ya, pertama mungkin dari job desk-nya sesuai dengan saya kuliah, yaitu S1 akuntansi perpajakan. Yang kedua juga dari lingkungan kerja juga sangat membuat saya kayak antusias lebih ke kenyamanan aja sih. Mereka tuh keluarga aja gitu. Mereka tuh benar-benar kayak keluarga saya yang kedua deh gitu. Makanya saya nyaman di pekerjaan saya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Bagaimana sih Kak perusahaan kakak mendukung dan mengembangkan keterampilan kakak? Pertama, perusahaan saya kenapa bisa mendukung saya untuk keterampilan saya? Pertama mungkin dari fasilitas yang dikasih di perusahaan itu ya bisa membuat saya berkembang. Pertama dari seminar, dari banyak-banyak pelatihan-pelatihan, training-training yang dilakukan oleh Kalbe Farma Tbk terkait penjualan atau teks dan masih banyak lainnya sih. Gitu. Apakah kakak merasa kompensasi yang diterima sudah sesuai dengan pekerjaan kakak? Kalau dari kompensasi yang saya terima, menurut saya sih dari PT saya sangat memadai sih, benar-benar sangat apa ya? Ya cukup deh kalau menurut saya, dari fasilitas BPJS, maksudnya dari bidang kesehatan, terus dari fasilitas kendaraan dan lain-lainnya sih. Makanya saya jadi lebih betah. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi di tempat kerja? Tantangan yang terbesar saya yang pertama mungkin banyak ini ya, banyak tantangan tuh dari segi mananya dulu nih. Tantangan tuh banyak dari job desk kah, dari lingkungan gitu. Mungkin yang pertama dari lingkungan. Dari job desk, mungkin kalau tantangan dari job desk itu yang pertama kita kekurangan tim aja sih kalau dari saya, karena saya sangat kurang karena perpajakan semakin lama semakin banyak nih expense-nya, makanya saya butuh tim tuh lebih banyak lagi gitu, karena saya tuh melakukan perpajakan itu satu nasional, bukan kayak cuma satu perusahaan tapi seluruh Indonesia kalau dari job desk. Mungkin kalau dari lingkungan lebih ke mana ya arahnya? Mungkin di beberapa perusahaan juga banyak yang bergejolak, kayak contoh lingkungan itu kayak apa ya, orang-orangnya kurang aktif aja sih. Kurang aktif, baju buta. Nah, betul.
Ada lagi yang mau ditanya? Kakak udah berapa tahun sih kerja di perusahaan tersebut? Saya sudah bekerja selama 2 tahun. Lama juga kak? Lama juga. Itu baru sebentar lah hitungannya. 2 tahun. Apa lagi? Mungkin kakak ada motivasi untuk kami biar lebih semangat kayak kakak kerjanya bisa capai 2 tahun. Pandangan dari seorang Apa yang ya? udah gelutin dunia kerja untuk mahasiswa. Kalau saran ya, tapi apa ya saran saya untuk anak-anak muda zaman sekarang, ya lebih banyak belajar aja sih dari perpajakan. Misalnya kalian kejuruannya apa, ya kalian harus ikutin benar-benar tuh pelajarannya, karena nanti di dunia kerja meskipun 50% yang akan terpakai, ya seenggaknya kalian udah mengerti nih basic-basic bekerja itu apa. Kakak dulu pas kuliah mungkin pernah terpikir nggak sih akhirnya akan menjadi seorang akuntan seperti itu, dan mungkin sudah dipersiapkan dari dulu, atau memang lurus aja gitu tiba-tiba menjadi seorang akuntan tersebut? Kalau saya balik tanya lagi, maksudnya dalam lurus itu apa sih gitu? Kalau lurus itu kayak Lurus itu kakak dulu nggak membayangkan kakak saya pengen jadi seorang akuntan, jadi saya kuliah di jurusan ini, saya fokus di ini, atau mungkin berbeda dari kakak kuliah tiba-tiba masuk ke akuntan. ya kalau dari saya sih, saya masih kurang paham dari segi lurusnya itu sih, jujur ya. Tapi kalau untuk kayak saya nggak tahu sih, saya juga nggak pernah kepikiran jadi akuntan sih sebenarnya dulu. Karena dulu tuh pikiran saya ya usaha gitu. Kayak saya tuh kayak ada maksud kerja, karena niatnya tuh lulus kuliah itu maunya kerja, lulus kuliah itu maunya usaha buat kerja. Oh iya kak. Oke. Untuk selanjutnya apa namanya, kakak ingin terus di bidang ini atau kakak punya cari yang pikiran yang lain atau buat bisnis atau apa? Ya pasti lah, semua orang nggak mungkin mau bekerja semua sih. Semuanya juga pasti maunya bisnis kan. Ya. Nah makanya sebelum kalian buka bisnis itu kan kalian harus bekerja dulu. Kalian juga harus tahu tuh basic bisnis itu apa sih. Kalian kayak tahu nih stepnya untuk melakukan pembisnisan itu kan kalian harus kerja dulu. Kalian harus training dulu ke lapangan. Kalian harus kayak dalam lapangan itu dalam bentuk lingkungan pekerjaan di dalam kantor ataupun mau di luar gitu. Jadi lebih itu aja sih kak yang mau kita tanyain. Oke, baik. Kakak mungkin ada pesan untuk kita ke depannya bagaimana? Enggak, untuk kita buat integrasi budaya, integrasi. Ya, Pesan kita aja. mungkin kalian harus mengenal dunia kerja lebih lanjut sih kalau menurut saya. Jangan terpaut dalam kayak ibaratnya kan kalian kuliah nih, kalian udah pasti dapat kerja, terus kalian pintar gitu, itu nggak mungkin. Itu semua tuh tergantung skill kalian. Gitu. Kalian punya skill, kalian punya kemampuan, ya kalian bisa lebih baik lagi dari yang aku dan lainnya. Jadi kita nggak boleh mengandalkan satu kita doang ya kak. Sekarang sorry sebenarnya saya ngejelekin, tapi karena belum tentu yang sarjana itu bakal lebih baik dibanding yang tidak gitu. Dari saya, karena kemampuan itu bukan diukur dari sebuah kertas atau nilai, melainkan dari skill kalian sendiri. Oke, menurut saya untuk wawancara kali ini udah cukup. Oke kak, terima kasih Terima waktunya. kasih ya, thank you. Dari hasil wawancara ini adalah kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah dari wawancara dan observasi terlihat bahwa jobdesk akuntan di PT Kalbe Farma Tbk didukung oleh struktur kerja yang jelas, sistem teknologi terintegrasi, dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Para akuntan umumnya merasa puas dan kompensasi yang diterima, dan perusahaan memberikan dukungan pengembangan keterampilan secara konsisten. Tantangan utama dalam pekerjaan ini adalah ketetapan waktu dan adaptasi terhadap regulasi baru.
Namun, dengan dukungan tim dan manajemen, tantangan ini dapat dikelola. Saya Putri Rizky dengan NIM 64230593 akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jobdesk akuntan di PT Kalbe Farma memainkan peran yang krusial dan memastikan laporan keuangan perusahaan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akuntan bertanggung jawab atas berbagai tugas, mulai dari pencatatan transaksi keuangan, pengawasan anggaran, analisis biaya, hingga penyusunan laporan keuangan untuk keperluan internal maupun eksternal. Selain itu, akuntan juga berperan dalam membantu manajemen dan mengambil keputusan yang strategis dengan menyediakan data dan analisis keuangan yang mendalam. Keberhasilan dalam menjalankan jobdesk ini memerlukan keterampilan teknis yang kuat di bidang akuntansi dan keuangan, serta pemahaman yang mendalam terhadap regulasi kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keberlanjutan bagi akuntan sangat penting untuk menjaga kualitas kerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, peran akuntan tidak hanya sebatas pada pencatatan tapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung operasional dan strategi bisnis PT Kalbe Farma, terutama dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.